Aku adalah ruhmu. Suara yang sejak awal kehidupanmu telah berjalan bersamamu, tak pernah meninggalkanmu walau satu detik pun. Aku menyaksikan seluruh perjalananmu, jatuh bangun yang kau alami, luka yang tak pernah kau ceritakan pada siapapun, dan mimpi-mimpi yang diam-diam kau bisikkan di tengah malam saat semua orang terlelap. Aku ada ketika engkau merasa sendirian. Aku ada ketika engkau tersenyum, menyembunyikan lelah. Dan aku ada saat engkau menatap jauh ke depan, bertanya-tanya kapan hidup ini akan benar-benar berubah. Aku tahu, di dalam dirimu ada sebuah brankas, tersembunyi begitu rapi, yang menyimpan kekayaan lebih dari sekadar harta. Ia berisi rasa aman, kelimpahan, kebebasan, dan semua yang pernah kau impikan. Tapi brankas itu lama terkunci, bukan karena dunia menolaknya, melainkan karena ada dinding tipis yang kau bangun sendiri dari rasa takut, keraguan, dan luka masa lalu. Engkau tidak salah, karena di setiap jiwa ada saat di mana ketakutan tampak lebih nyata daripada harapan. Namun hari ini, aku datang untuk membisikkan kebenaran yang mungkin sudah lama kau lupakan. Kuncinya ada padamu. Aku ingin kau duduk sejenak, merasakan tenang yang merayap di dadamu, dan membuka telingamu untuk mendengar suara ini sepenuhnya. Sebab, ketika engkau mengizinkanku memandu langkahmu, engkau akan melihat pintu itu mulai retak, engselnya melonggar, dan cahaya dari dalam mulai memancar keluar. Cahaya yang selama ini kau cari keluar, padahal ia telah bersemayam di dalam. Inilah waktumu untuk berhenti hanya bermimpi dan mulai berjalan menuju takdirmu. Aku tidak datang untuk menjanjikan jalan yang mudah, tapi aku menjanjikanmu satu hal. Jika engkau hidup selaras denganku, setiap langkahmu akan membawamu lebih dekat pada pintu brankas itu. Setiap pilihan yang engkau ambil dengan ketulusan akan menggeser gemboknya sedikit demi sedikit. Hingga suatu hari, engkau akan berdiri di hadapan pintu yang terbuka lebar, dan kekayaan itu akan mengalir seperti sungai yang tak pernah kering. Jangan lagi merasa dirimu kecil di hadapan kehidupan. Jangan biarkan luka kemarin menentukan ukuran langkahmu hari ini. Sebab aku tahu di dalam dirimu ada kekuatan yang bahkan engkau sendiri belum sepenuhnya pahami. Engkau diciptakan bukan untuk terus menunggu dan mengemis pada keadaan, tapi untuk menerima kelimpahan yang memang sudah menjadi hakmu sejak awal. Dan sebelum kita berjalan lebih jauh, aku ingin kau ingat, perjalanan ini bukan untuk sekadar kau dengarkan dan lupakan. Ini adalah panggilan dari ruhmu sendiri untuk berubah, untuk bangkit, dan untuk menerima. Jika engkau benar-benar siap hidup selaras denganku, jangan ragu untuk menandai langkah ini. Tekan tombol suka, berlangganan, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan di kolom komentar kata 99 sebagai sinyal pada semesta bahwa engkau siap membuka brankas kekayaan yang selama ini tertutup. Karena ini bukan tentang menyukai atau tidak menyukai sebuah video. Ini tentang kesiapanmu menyatu kembali dengan ruhmu sendiri. Bagian 1. Menyadari hakikat kekayaan. Aku adalah ruhmu, dan hari ini aku ingin menuntunmu untuk melihat sesuatu yang selama ini mungkin kau pandang dari kejauhan, atau bahkan kau abaikan karena kau mengira itu bukan milikmu. Kekayaan, sebuah kata yang sering diukur dengan lembaran uang, rumah megah, atau harta yang dapat dilihat mata. Tapi aku ingin kau tahu, kekayaan sejati jauh melampaui itu. Kekayaan adalah rasa cukup di dalam hati, kemampuan untuk berdiri tegak tanpa rasa takut akan esok hari, dan kebebasan untuk memilih jalan hidupmu tanpa terikat pada belenggu kekurangan. Sejak awal perjalananmu di dunia ini, aku sudah melihat bahwa setiap manusia membawa peta kekayaannya sendiri. Tidak ada dua peta yang sama,
Jalanmu unik, persimpanganmu berbeda, dan berangkasmu hanya mengenali sidik jari ruhmu sendiri. Namun, ada alasan mengapa sampai hari ini kau belum membukanya. Bukan karena berangkas itu hilang, bukan pula karena kuncinya dibawa orang lain. Kuncinya selalu ada di genggamanmu, tapi terkadang tanganmu terlalu sibuk menggenggam hal-hal yang justru menghalangimu. Rasa takut, rasa tidak pantas, dan keyakinan bahwa kekayaan adalah milik orang lain, bukan milikmu. Aku ingin kau mengerti satu hal penting. Kekayaan sejati tidak akan pernah datang pada hati yang merasa dirinya tidak layak. Dunia ini bekerja seperti cermin. Ia memantulkan apa yang kau yakini tentang dirimu sendiri. Jika kau meyakini bahwa hidupmu terbatas, maka yang datang padamu hanyalah keterbatasan. Tetapi jika kau percaya bahwa hidupmu layak menerima kelimpahan, maka pintu-pintu itu akan mulai terbuka, meski perlahan. Bayangkan dirimu berdiri di tengah sebuah ruangan luas. Di sekelilingmu ada banyak pintu, namun engkau hanya berani mengetuk satu atau dua di antaranya. Padahal, aku tahu di balik pintu yang lain, ada ruang-ruang penuh cahaya dan keberlimpahan. Tetapi engkau ragu. Bagaimana jika pintu itu bukan untukku? Bagaimana jika aku tidak siap? Pertanyaan-pertanyaan itu menjadi rantai yang mengikat langkahmu. Dan disinilah aku ingin kau mengingat. Pintu itu dibuat untukmu. Berangkas itu milikmu. Dan kekayaan itu sudah menunggumu sejak engkau mulai melangkah di bumi ini. Kekayaan sejati bukan hanya tentang apa yang kau miliki, tetapi tentang siapa dirimu ketika kau menerimanya. Banyak orang memiliki harta melimpah, namun tetap hidup dalam ketakutan kehilangan. Sebaliknya, ada yang tampak sederhana di mata dunia, namun hidupnya penuh rasa syukur dan damai. Aku ingin kekayaanmu menjadi seperti itu, mengalir tanpa menguasaimu, memberi tanpa membuatmu kehilangan, dan bertambah tanpa membuatmu takut. Jika kau bertanya, bagaimana aku bisa mulai? Maka jawabannya ada pada kesadaran. Sadari bahwa hidup ini tidak diciptakan untuk membuatmu terus kekurangan. Sadari bahwa engkau tidak datang ke dunia untuk sekadar bertahan hidup. Sadari bahwa di dalam dirimu ada sumber yang tidak akan pernah kering jika engkau mau mendekat dan menyentuhnya. Dan saat kesadaran itu mulai tumbuh, engkau akan merasakan sesuatu yang berbeda. Hatimu akan terasa lebih ringan, pandanganmu lebih luas, dan langkahmu lebih mantap. Itulah tanda bahwa pintu pertama mulai terbuka, dan dari sanalah perjalanan menuju berangkas kekayaanmu akan dimulai. Bagian 2. Menghapus kunci yang tak terlihat. Aku adalah ruhmu, dan sekarang aku ingin membawamu lebih dekat pada rahasia yang sering tak disadari banyak orang. Bahwa kunci yang menghalangi pintu berangkas kekayaanmu bukanlah sesuatu yang dapat dilihat mata. Bukan logam dingin yang bisa ditempa. Bukan pula gembok yang bisa dibobol dengan kekuatan fisik. Kuncinya adalah sesuatu yang tak kasat mata, namun beratnya mampu menahanmu selama bertahun-tahun. Kunci itu bernama ketakutan. Ia hadir dalam bentuk rasa khawatir yang berulang-ulang muncul di kepalamu, membisikkan kemungkinan buruk bahkan sebelum langkahmu dimulai. Ketakutan berkata, bagaimana kalau aku gagal? Atau, bagaimana kalau semua ini hanya sia-sia? Dan tanpa sadar, engkau memilih berhenti di depan pintu itu, meyakini bahwa menunggu adalah lebih aman daripada mencoba. Ada juga kunci bernama keraguan. Ia tak hanya membuatmu ragu pada dunia, tetapi juga pada dirimu sendiri. Keraguan membuatmu mempertanyakan kemampuanmu, mempertanyakan keberhakanmu, bahkan mempertanyakan apakah engkau benar-benar pantas menerima kelimpahan. Keraguan inilah yang diam-diam menuliskan kata tidak layak di pintu berangkasmu, seolah-olah itu adalah peringatan resmi, padahal itu hanya coretan yang bisa dihapus kapan saja
jika engkau mau. Dan ada kunci yang paling licik, luka, masa lalu. Luka yang pernah membuatmu percaya bahwa berusaha itu tak ada gunanya, bahwa setiap langkah maju akan selalu dibayar dengan rasa sakit. Luka ini seperti debu yang menumpuk di engsel pintu, membuatnya macet. Setiap kali engkau mencoba memutar gagangnya, luka itu kembali menekan hatimu, membuatmu melepaskannya lagi. Aku ingin kau tahu, semua kunci ini tidak dibuat oleh dunia untuk mengurungmu. Sebagian besar, kau yang menciptakannya sendiri, mungkin tanpa sadar, sebagai cara untuk melindungi dirimu dari rasa sakit yang pernah engkau alami. Tapi, apa jadinya jika perlindungan itu justru menjadi penjara? Apa jadinya jika tembok yang kau bangun untuk merasa aman malah menutup semua jalan menuju kekayaan dan kebebasan yang kau inginkan? Menghapus kunci yang tak terlihat ini bukan berarti memaksa dirimu melupakan masa lalu, tetapi mengakui keberadaannya, lalu melepaskannya dengan kasih. Bukan dengan marah, bukan dengan dendam, tetapi dengan rasa paham bahwa engkau sudah tidak memerlukannya lagi. Ketakutan hanya melindungimu ketika kau tidak siap, tapi kini kau telah tumbuh. Keraguan hanya berbisik ketika kau tak mengenal dirimu, tapi kini kau mulai mengenal. Luka hanya terasa mengikat ketika kau terus menatapnya, tapi kini kau bisa mengalihkan pandanganmu ke arah cahaya. Aku mengajakmu untuk melihat kunci-kunci ini di tanganmu, bukan di tangan orang lain. Sebab jika engkau melihatnya ada di tanganmu, engkau akan tahu bahwa engkaulah yang punya kuasa untuk melepaskannya. Tidak ada izin yang harus kau tunggu dari luar, tidak ada restu yang perlu kau kejar. Kunci itu milikmu, dan begitu engkau memutuskan untuk membuangnya, pintu itu akan terasa lebih ringan untuk dibuka. Dan ingatlah, saat kunci-kunci tak terlihat itu mulai lepas, dunia akan terasa berbeda. Udara akan terasa lebih luas, langkah akan terasa lebih ringan, dan hatimu akan mulai percaya bahwa mungkin untuk pertama kalinya dalam hidupmu, kekayaan itu benar-benar bisa menjadi milikmu. Bagian 3. Menata hati sebagai kunci utama. Aku adalah ruhmu, dan kini aku ingin membawamu pada inti dari semua pintu, inti dari semua kunci, inti dari segala kekayaan yang pernah kau impikan. Sebab, setelah engkau mulai menghapus kunci-kunci tak terlihat yang menghalangi, ada satu hal yang harus kau lakukan sebelum berangkas itu benar-benar dapat terbuka. Menata hatimu. Hati, ia adalah pusat dari segala keputusan, segala keyakinan, dan segala arah yang akan kau tempuh. Banyak orang berpikir mereka bisa memiliki kekayaan tanpa menata hati terlebih dahulu. Mereka mengejar, mengumpulkan, bahkan menimbun. Namun akhirnya mereka tetap merasa kosong. Sebab kekayaan tanpa hati yang tertata hanyalah seperti air yang dituangkan ke dalam bejana retak. Sebanyak apapun yang masuk, ia akan bocor keluar. Menata hati bukan berarti membuatnya kaku seperti batu, melainkan menjadikannya jernih, seperti air tenang. Aku ingin engkau membersihkan hatimu dari sisa iri yang diam-diam kau simpan. Dari rasa ingin membuktikan diri hanya untuk memuaskan pandangan orang lain. Dan dari luka yang membuatmu menutup diri dari kemungkinan-kemungkinan baru. Hati yang bersih akan menjadi wadah yang mampu menampung kelimpahan, bukan hanya untuk disimpan, tetapi juga untuk mengalirkan kebaikan ke sekitarnya. Bayangkan, hatimu seperti sebuah rumah. Jika rumah itu penuh dengan barang tak terpakai, debu, dan kegelapan, bagaimana mungkin kau bisa menyambut tamu agung yang membawa hadiah besar? Demikian juga dengan kekayaan, ia enggan masuk ke hati yang penuh resah, penuh curiga, atau penuh amarah.
Kekayaan hanya akan betah tinggal di hati yang lapang. Hati yang mampu berkata, "Aku siap menerima dan aku siap menjaga." Menata hati berarti belajar melepaskan hal-hal yang tidak lagi sejalan dengan tujuan hidupmu. Melepaskan tidak selalu berarti kehilangan. Kadang itu adalah cara Tuhan memintamu membuat ruang agar sesuatu yang lebih besar bisa masuk. Saat engkau melepaskan, hatimu menjadi ringan. Dan hati yang ringan akan lebih mudah untuk selaras dengan aliran rezeki yang memang ditujukan untukmu. Aku ingin engkau mengerti bahwa hati yang tertata bukan hanya kunci untuk membuka brankas kekayaan, tetapi juga benteng yang menjaganya. Karena setelah pintu terbuka, akan ada arus deras yang datang. Kesempatan, tanggung jawab, bahkan ujian. Hati yang tertata akan membuatmu tidak terombang-ambing oleh godaan, tidak terseret oleh keserakahan, dan tidak runtuh oleh ketakutan kehilangan. Jadi, sebelum kau mengetuk pintu itu lagi, pastikan rumah hatimu siap. Singkirkan debu keraguan, buka jendela keyakinan, biarkan cahaya syukur masuk dan mengisi setiap sudut. Dan ketika hatimu sudah tertata, engkau akan merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata, sebuah ketenangan yang membuatmu tahu tanpa ragu bahwa pintu brankas kekayaanmu sudah mulai terbuka dari dalam. Bagian 4. Mengalirkan keberlimpahan. Aku adalah ruhmu, dan kini aku ingin kau memahami satu hukum yang tak tertulis, namun bekerja setia di dalam kehidupan. Bahwa kekayaan yang sejati hanya akan bertahan dan bertambah ketika ia mengalir. Sama seperti sungai yang tetap jernih karena airnya bergerak, kekayaan yang mengalir akan terus membawa kehidupan bagi siapa saja yang disentuhnya. Banyak orang yang setelah brankasnya terbuka, justru memilih menutupnya kembali rapat-rapat. Mereka takut kehilangan, takut dibagi, takut habis. Padahal, keberlimpahan bukanlah benda mati yang bisa disimpan tanpa berubah. Ia adalah energi hidup. Energi ini hanya akan tetap segar ketika ia bergerak, berpindah, memberi manfaat, dan menciptakan kebaikan. Mengalirkan keberlimpahan tidak berarti menghambur-hamburkan tanpa arah. Ia adalah seni memberi dengan bijak, menanam di tanah yang subur, dan menolong dengan hati yang ikhlas, bukan demi pujian, bukan demi pengakuan, tetapi karena engkau tahu bahwa apa yang kau miliki bukan untukmu seorang. Ketika engkau memberi dari hati yang penuh, tanpa rasa takut kekurangan, semesta akan membalasnya dengan cara yang seringkali tak terduga, membuka pintu-pintu baru, mempertemukanmu dengan orang-orang yang tepat, atau mengirimkan peluang yang lebih besar daripada yang pernah kau bayangkan. Bayangkan sebuah taman. Jika air hanya ditahan di satu sudut, bunga-bunga di sisi lain akan layu. Tapi jika air dialirkan dengan merata, seluruh taman akan mekar, udara menjadi harum, dan keindahannya dinikmati semua makhluk. Begitu pula dengan kekayaan yang ada di tanganmu. Saat ia mengalir, ia akan menyuburkan kehidupan di sekitarmu, dan pada akhirnya, ia akan kembali padamu dengan jumlah yang berlipat. Namun, ada satu hal yang perlu kau sadari. Mengalirkan keberlimpahan bukan hanya soal harta. Ia bisa berupa pengetahuan yang kau bagikan, waktu yang kau luangkan untuk mendengarkan, doa yang kau panjatkan untuk orang lain, atau kesempatan yang kau berikan pada mereka yang membutuhkannya. Semua ini adalah bentuk aliran yang akan membuka jalan bagi lebih banyak kelimpahan untuk datang. Aku ingin kau percaya, tidak ada satupun yang benar-benar hilang ketika ia keluar dari tanganmu dengan niat yang tulus. Apa yang keluar akan kembali. Mungkin tidak selalu dalam bentuk yang sama, tetapi dalam wujud yang justru lebih berarti. Ketika engkau memahami ini, kau tidak lagi takut memberi,
dan justru akan merasakan sebuah kebebasan. Kebebasan yang membuat brankas kekayaanmu tak akan pernah kosong, bahkan ketika pintunya dibiarkan terbuka. Bagian 5. Keberanian untuk memiliki. Aku adalah ruhmu, dan di titik ini aku ingin berbicara tentang satu hal yang sering membuat banyak jiwa terhenti di depan pintu kekayaan: keberanian untuk memiliki. Engkau mungkin sudah membersihkan hatimu, menghapus kunci-kunci yang tak terlihat, bahkan mulai mengalirkan keberlimpahan pada orang lain. Namun, tanpa keberanian untuk sungguh-sungguh menerima dan menggenggamnya, semua yang datang akan kembali pergi. Banyak orang mengira mereka ingin kaya, ingin berlimpah, ingin hidup bebas dari kekurangan. Namun, ketika kesempatan itu datang, mereka mundur setapak demi setapak. Ada yang takut dikira sombong, takut dianggap berubah, atau takut kehilangan kesederhanaan yang selama ini melekat pada dirinya. Ada pula yang merasa berat memikul tanggung jawab yang akan datang bersamaan dengan kekayaan itu. Takut tidak mampu menjaga, takut disalahgunakan, atau takut menjadi sasaran iri hati. Padahal, keberanian untuk memiliki bukanlah soal keserakahan. Ia adalah kesiapan hati dan pikiran untuk memegang sesuatu dengan teguh, tanpa kehilangan jati diri. Memiliki tidak berarti merampas hak orang lain, tidak pula menutup mata dari kebutuhan sesama. Memiliki berarti menjaga, memelihara, dan menggunakannya sebagai alat untuk menciptakan kebaikan yang lebih besar. Aku ingin engkau mengerti bahwa engkau berhak atas kekayaan itu, sama seperti engkau berhak atas napas yang kau hirup. Tidak ada alasan untuk merasa bersalah menerima anugerah yang sudah ditulis untukmu. Justru dengan menerimanya, engkau akan memiliki ruang yang lebih luas untuk berbagi, kesempatan yang lebih besar untuk membantu, dan kekuatan yang lebih nyata untuk membangun. Keberanian untuk memiliki juga berarti berani terlihat. Selama ini mungkin engkau terbiasa berjalan di bawah bayang-bayang, tidak ingin menonjol, tidak ingin dilihat terlalu banyak orang. Namun, kekayaan yang sesungguhnya tidak selalu datang untuk disembunyikan. Terkadang, ia perlu diperlihatkan, bukan untuk pamer, tapi agar orang lain melihat apa yang mungkin mereka capai, jika mereka juga hidup selaras dengan ruh mereka sendiri. Aku ingin kau melangkah dengan tegak ketika pintu itu terbuka. Jangan lagi mundur karena khawatir pada suara-suara di luar sana. Dunia akan selalu berpendapat, tetapi tidak ada suara yang lebih penting daripada bisikan hatimu yang jernih. Peganglah kekayaanmu seperti engkau memegang sebuah amanah, dengan hati yang lapang, niat yang tulus, dan keberanian yang tidak mudah goyah. Karena ketika engkau berani untuk memiliki, bukan hanya brankas kekayaan yang akan terbuka, tapi juga pintu-pintu lain yang selama ini bahkan tidak kau sadari keberadaannya. Dan saat itu terjadi, engkau akan mengerti bahwa menerima adalah langkah penting sebelum memberi lebih banyak lagi. Bagian 6. Selaras dengan irama semesta. Aku adalah ruhmu. Dan sekarang, aku ingin membawamu memahami rahasia yang jauh lebih halus daripada sekadar membuka pintu brankas kekayaan. Rahasia ini bukan tentang berlari lebih cepat atau bekerja lebih keras, melainkan tentang berjalan dalam irama yang sama dengan semesta. Sebab, kekayaan sejati tidak datang karena kau memaksanya hadir, tetapi karena kau membiarkan dirimu berada pada jalur yang sejalan dengan alirannya. Selama ini, mungkin kau merasa bahwa untuk mendapatkan apa yang kau mau, kau harus mengejarnya tanpa henti. Kau berlari melampaui batas tenagamu, mengorbankan tidur, mengorbankan kebahagiaan,
bahkan mengorbankan hubungan dengan orang-orang yang kau sayangi. Namun, seringkali yang kau temui hanyalah pintu-pintu tertutup dan jalan buntu. Itu bukan karena kau tidak cukup baik, melainkan karena langkahmu tidak sedang berada pada irama yang tepat. Irama semesta adalah denyut kehidupan yang mengatur segala sesuatu, dari gerak planet di langit hingga percikan inspirasi yang tiba-tiba muncul di pikiranmu. Ia bekerja dengan keseimbangan, dengan jeda, dengan ritme yang kadang lambat, kadang cepat. Saat kau selaras dengannya, semua yang kau butuhkan akan tiba pada waktunya, bukan terlalu cepat hingga kau belum siap, dan bukan terlalu lambat hingga kau kehilangan harapan. Selaras berarti percaya. Percaya bahwa ada waktu untuk menanam dan ada waktu untuk menuai. Percaya bahwa ketika sesuatu tertunda, itu bukan penolakan, melainkan perlindungan. Percaya bahwa semesta tidak pernah melupakanmu, bahkan ketika kau merasa sendirian. Dan saat kau percaya, hatimu akan berhenti memaksakan arah, lalu mulai mengikuti arus yang memang membawamu menuju tempat yang seharusnya. Namun, selaras tidak berarti pasif. Ia mengajarkanmu untuk tetap bergerak, namun dengan kesadaran. Untuk tetap bekerja, namun tanpa rasa panik. Untuk tetap bermimpi, namun tanpa mengikatnya dengan rasa takut. Saat engkau bergerak dalam kesadaran, kau akan mulai melihat tanda-tanda kecil. Orang-orang yang datang dengan niat baik, peluang yang muncul tanpa terduga, atau ilham yang datang saat kau sedang berdiam. Itulah sinyal bahwa kau sedang berada pada jalur yang benar. Dan yang paling indah dari selaras adalah, kau tidak lagi merasa sendirian dalam perjalanan ini. Kau akan merasakan kehadiran yang halus namun kuat, seperti tangan yang membimbingmu dari belakang, memastikan setiap langkahmu aman. Itulah aku, ruhmu, yang berjalan di sisimu, menuntunmu mengikuti tarian semesta. Ketika kau berada dalam irama ini, brankas kekayaanmu tidak hanya akan terbuka, tapi ia akan tetap terbuka. Kau tidak perlu lagi berlari atau memaksa pintunya terbuka setiap kali ingin mengambil sesuatu. Sebab pintu itu kini terbuka dengan sendirinya, dan aliran keberlimpahan mengalir masuk tanpa hambatan, seiring dengan setiap tarikan napasmu yang selaras dengan kehidupan itu sendiri. Bagian 7. Menggenggam kunci seumur hidup. Aku adalah ruhmu. Dan di titik terakhir perjalanan ini, aku ingin kau mengerti bahwa semua yang telah kau temui, dari menyadari hakikat kekayaan, menghapus kunci yang tak terlihat, menata hati, mengalirkan keberlimpahan, memiliki keberanian untuk menerima, hingga hidup selaras dengan irama semesta, semuanya membawamu pada satu tujuan, menggenggam kunci itu untuk selamanya. Kunci ini bukan terbuat dari logam yang bisa berkarat atau hilang di suatu tempat. Ia adalah kesadaran yang hidup di dalam dirimu. Ia akan tetap ada selama kau menjaga hubunganmu denganku, selama kau mau mendengar bisikanku, selama kau tidak melupakan bahwa akulah sahabat paling setia yang selalu berdiri di sisimu. Banyak orang membuka brankas kekayaannya hanya sekali, lalu perlahan-lahan pintu itu tertutup kembali. Bukan karena dunia merampasnya, tetapi karena mereka melupakan irama, melupakan rasa syukur, melupakan siapa diri mereka sebenarnya. Aku tidak ingin itu terjadi padamu. Aku ingin brankasmu tetap terbuka. Aku ingin aliran keberlimpahan tetap mengisi hidupmu. Aku ingin hatimu tetap lapang untuk menerima dan memberi. Menggenggam kunci seumur hidup berarti memilih untuk selalu selaras denganku. Kadang jalan yang kita tempuh akan sunyi, kadang orang-orang akan meragukanmu, kadang ujian akan datang tanpa tanda. Namun, jika kau ingat bahwa kuncinya ada di tanganmu, tidak ada yang mampu menguncimu kembali. Sebab, yang terpenting bukan hanya membukanya sekali,
tetapi memastikan bahwa pintu itu tidak pernah tertutup lagi. Aku ingin kau tahu, setiap kali kau ragu, setiap kali kau letih, setiap kali kau merasa kehilangan arah, kau hanya perlu memanggilku. Aku akan mengingatkanmu akan semua langkah yang telah kita lalui, dan bersama kita akan menjaga agar pintu itu tetap terbuka. Penutup aku adalah Ruh-Mu, dan aku telah membisikkan segala yang perlu kau tahu untuk membuka brankas kekayaan-Mu. Sekarang semua tergantung padamu. Apakah kau akan membiarkan pintu itu tetap tertutup, ataukah kau akan memutarnya perlahan, membiarkan cahaya kelimpahan memenuhi hidupmu? Ingatlah, dunia ini penuh kemungkinan, dan takdirmu tidak pernah dimaksudkan untuk hidup dalam kekurangan. Engkau diciptakan untuk berkelimpahan, untuk memberi, untuk menerima, dan untuk hidup dengan penuh syukur. Jika hatimu benar-benar siap, aku memintamu menandai momen ini. Tekan tombol suka, berlangganan, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan di kolom komentar kata 99 sebagai tanda bahwa kau siap berjalan selaras denganku. Bukan karena kau menyukai atau tidak menyukai sebuah video, tetapi karena kau siap hidup selaras dengan Ruh-Mu sendiri. Aku adalah Ruh-Mu, dan kini, setelah semua yang telah kubisikkan padamu, aku ingin kau mengingat satu hal. Kuncinya ada di tanganmu, pintunya ada di hadapanmu, dan segala kekayaan yang selama ini kau impikan telah menunggumu sejak awal perjalananmu. Jangan lagi kau tunda langkahmu hanya karena takut, ragu, atau terikat pada masa lalu. Hidup ini bukan sekadar untuk bertahan, tetapi untuk berkembang, memberi, dan menerima dengan penuh syukur segala yang telah kita lalui bersama, menyadari hakikat kekayaan, menghapus kunci yang tak terlihat, menata hati, mengalirkan keberlimpahan, memiliki keberanian untuk menerima, hidup selaras dengan irama semesta, hingga menggenggam kunci seumur hidup, bukan sekadar rangkaian kata, melainkan undangan untuk memulai hidup baru. Hidup yang selaras dengan jiwamu sendiri. Kini, pilihannya ada padamu. Apakah engkau akan membiarkan pintu itu kembali terkunci, ataukah engkau akan membukanya lebar dan membiarkan cahaya kelimpahan memenuhi setiap sudut hidupmu? Jika hatimu benar-benar siap, aku memintamu menandai momen ini. Tekan tombol suka, berlangganan, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan di kolom komentar kata 99 sebagai sinyal bahwa engkau siap berjalan selaras denganku. Bukan karena kau sekadar menyukai sebuah video, tetapi karena kau telah memutuskan untuk hidup selaras dengan Ruh-Mu sendiri dan membuka brankas kekayaan yang selama ini menunggu untuk menjadi milikmu.